Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel @life, channel psikologi yang membahas tentang kehidupan dan berbagai macam pelajaran kehidupan untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi selanjutnya. Bersama aku Dehi Puspita. Dari video klarifikasi yang disampaikan oleh Tasya bersama dengan suaminya yang teman-teman bisa lihat juga di channel Tasya. Silahkan, itu video yang menurut aku bukan hanya sekedar klarifikasi ya, tapi isinya ilmu pelajaran yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita. Salah satu yang ingin aku sampaikan dan uraikan di sini adalah pelajaran tentang bab pernikahan yang barangkali kita tidak pernah tahu di hal lain, yang barangkali baru pertama kali kita ketahui ya di sini. Oke, seperti yang kita tahu, untuk kita yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, harapannya ketika pernikahan terjadi itu langgeng sampai ibaratnya ajal yang memisahkan hingga kembali lagi dipertemukan di surga, seperti itu ya teman-teman harapannya. Nah, dalam hal ini untuk mewujudkan itu kita perlu yang namanya ilmu. Pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang panjang sekali perjalanannya, bukan cuma sebentar tapi panjang sekali perjalanannya, dan untuk menjalani perjalanan itu hingga sampai tujuan kita perlu bawa bekal. Ibaratnya teman-teman ketika mau ke suatu tempat yang agak jauh atau yang jauh, kita pasti prepare kan, ada bawa baju ganti, ada bawa mungkin stok makanan, ada bawa uang untuk perjalanan itu nanti, ada juga bawa pengetahuan dalam hal apa, nanti jalannya itu lewat mana aja ya, nanti medan jalannya itu seperti apa ya, kita perlu itu dan perlu berdoa sebelum berangkat. Seperti itu juga dalam hal pernikahan, perjalanan yang sangat panjang bersama dengan pasangan ini, kita perlu bawa bekal juga. Jadi bekalnya bukan hanya dari sisi finansial yang kita persiapkan, bukan hanya sisi mental yang kita perlu persiapkan, tapi kita juga perlu ilmu untuk perjalanan kita bersama dengan pasangan ini yang nanti akan ada putra-putri kita di sana. Nah, ilmu seperti apa yang kita butuhkan untuk pernikahan? Yang pertama, sebelum menikah tentunya kita mempersiapkan gimana cara memilih pasangan yang baik, gimana cara memilih pasangan yang tepat buat saya ya. Di beberapa video sudah pernah aku jelaskan bagaimana cara memilih pasangan yang baik, sehingga teman-teman bisa lihat di sana. Di antaranya adalah adanya pengecekan terhadap pasangan yang akan kita nikahi. Selanjutnya lagi kita wajib istikharah, dan itu nggak cuma sekali ya, bisa berkali-kali teman-teman, untuk minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, orang ini tuh baik gak ya buat masa depan aku, orang ini baik gak ya buat diri aku yang sekarang dan juga di masa depan. Karena kita itu manusia yang serba tidak tahu, kita manusia yang tidak tahu apa-apa tentang masa depan kita, dan Allah yang tahu masa depan kita itu seperti apa. Sehingga kita minta petunjuk sama Allah, ya Allah, ini orang itu baik gak ya untuk masa depan aku nanti. Karena mungkin teman-teman pernah menjumpai ya, ada pernikahan yang ketika di usia pernikahan yang ke-20 ternyata ada masalah besar, kemudian membuat pasangan tersebut berpisah. Nah, beberapa hal ini kita bisa antisipasi dengan cara sholat istikharah. Kita minta petunjuk sama Allah untuk mengetahui orang ini pas gak ya, cocok gak ya buat aku nanti, untuk kebahagiaan aku bersama di perjalanan pernikahan nanti, seperti itu. Itu diantaranya pengecekan yang kita lakukan dan juga istikharah. Selanjutnya, ketika sudah menikah itu tentu ada ilmunya juga teman-teman. Dalam menikah ini yang namanya hidup ya, pasti ada ujiannya. Sebagaimana disebutkan di video klarifikasi tersebut, ketika seseorang pacaran, itu setan akan menggoda pasangan tersebut agar terus pacaran, agar terus zina, seperti itu. Agar tidak buru-buru nikah. Dan ada mungkin yang teman-teman yang sekarang pacaran, coba tanyakan diri sendiri dan juga pasangannya, apakah ketika mau menikah ada beberapa keraguan-keraguan yang tiba-tiba muncul, lebih baik ini aja dulu deh dan sebagainya, padahal secara ini sudah siap dan mengenal satu sama lain dan sudah dipastikan pasangannya baik. Nah, bisa jadi itu godaan dari syaitan. Silakan berdoa bersama untuk minta petunjuk sama Allah bagaimana baiknya. Nah, itu ketika masih pacaran, setan akan menggoda pasangan tersebut untuk terus pacaran terus aja deh, pacaran terus aja, nikahnya ntar aja, pacaran aja biar kenal satu sama lain, atau biar ini dulu, kamu kan belum tahu dia itu seperti apa dan sebagainya. Ini yang terjadi. Bukan berarti ini buru-buru nikah tanpa pengecekan ya, tetap harus ada pengecekan tadi, karena itu penting sekali dan harus dilakukan ya teman-teman. Itu yang ketika orang pacaran, setan akan menggoda. Tapi ketika seseorang sudah menikah, setan juga akan datang lagi. Jadi itu dia kerjaannya kayak gitu terus, godain manusia sampai misinya itu tercapai. Ketika menikah, godaan setan apa? Godaan setan yang dia munculkan yaitu adalah menggoda pasangan tersebut
untuk berpisah. Salah satu upaya setan untuk merusak rumah tangga seseorang itu dengan cara tahbib. Dan ciri-ciri tahbib diantaranya teman-teman bisa catat ini. Yang pertama, seseorang yang berusaha untuk membuat seorang istri bercerai dengan suaminya. Kemudian yang kedua, menyuruh seorang istri untuk menikah dengan laki-laki lain. Yang ketiga, menghina suami di depan istrinya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyuruh seorang istri untuk durhaka terhadap suaminya. Nah, ini teman-teman, pentingnya di sebuah perkumpulan itu kamu perhatikan orang yang kamu bersama dengannya ini toksik atau tidak, ada unsur beberapa ini atau tidak, berpotensi seperti itu atau tidak dari omongannya. Karena ini berbahaya sekali, bisa merusak rumah tangga yang sudah dibangun. Bisa merusak rumah tangga, karena seringkali ya ada yang terjadi atau beberapa terjadi. Ketika datang ke reunian alumni atau ketika datang ke perkumpulan suatu undangan dan sebagainya, kumpul bersama dengan orang-orang yang mengandung tahbib ini. Kemudian ketika pulang dia berantem sama suaminya. Kemudian ketika pulang dia jadi membanding-bandingkan suaminya yang sebelumnya tidak pernah seperti itu. Ketika dia pulang dia jadi overthinking terhadap suaminya yang tadi dijelek-jelekin sama teman-temannya. Terpengaruh terhadap itu. Alangkah lebih baiknya jika dalam sebuah perkumpulan ini dan kamu memang harus datang ke sana dan kamu menjumpai ada beberapa orang seperti itu, lebih baik menghindar. Lebih baik menghindar atau kamu join aja sama suami kamu aja, itu lebih baik seperti itu. Dan dalam hal ini keputusan suami Tasya yang tidak mengizinkan Tasya untuk datang karena alasannya itu tadi ada orang-orang yang tahbib, itu menurut aku adalah sebuah cara untuk menjaga hubungan rumah tangga mereka, sebuah cara untuk menjaga istrinya. Kalau menurut aku seperti itu. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, bahkan ada beberapa yang bilang itu mengekang sekali, overprotective, bahkan katanya suaminya insecure dan sebagainya. Silakan berpendapat seperti itu, nggak apa-apa karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Tapi kalau di sisi aku melihatnya seperti itu. Karena resikonya ketika menjumpai orang seperti ini dan itu terus berkali-kali, dan jumlah orangnya tuh lebih banyak daripada dirinya yang ngomong seperti itu, yang berusaha seperti itu juga bisa berpotensi beneran bisa berpotensi untuk merusak rumah tangga. Lebih baik tidak, sekalian aja. Pelajaran selanjutnya, dengan kita mau membekali diri dengan ilmu bersama dengan pasangan kita, kalau kita muslim sumbernya ada di Al-Quran dan juga hadis, itu yang sumber utama kita, tuntunannya ada semuanya di sana, itu akan membantu kita untuk menjalani sebagai bekal dalam perjalanan pernikahan kita nanti hingga sampai tujuan bersama dengan pasangan kita. Tujuannya apa? Harapannya kita semua adalah bersama dengan suami atau pasangan kita ya, pasangan kita di dunia harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah seperti itu, hingga sampai tujuan nanti bersama-sama reunian kembali di surga. Sampai ajal yang memisahkan sementara, tapi kita bisa ketemu kembali, kita bisa bersama kembali selamanya, eternal di surga, forever till jannah, ibaratnya seperti itu ya, forever till jannah bersama dengan suami atau pasangan kita. Harapannya seperti itu, dan kita bisa mencapai itu dengan membekali diri ilmu tentang pernikahan, ilmu agama, bagaimana ketika ada masalah seperti ini, bagaimana ketika ada problem seperti ini yang aku hadapi, aku harus apa. Itu sumbernya semua ada di Al-Quran dan juga di hadis, ada semuanya di sana. Dan selanjutnya yang namanya hidup di dunia, kita tidak bisa memaksa semua orang untuk menerima diri kita, untuk menerima pendapat kita. Akan selalu ada orang yang pro, ada selalu orang yang kontra, ada orang yang nggak peduli atau yang netral, dan itu normal. Maka dari itu kita bisa gunakan kutipan dari Ali bin Abi Thalib di sini, bahwasanya tidak perlu bersikeras untuk menjelaskan siapa dirimu, karena orang yang mencintaimu tidak memerlukan itu, dan orang yang membencimu tidak akan percaya itu. Oke, seperti itu teman-teman, agar kita tetap bahagia, agar kita tenang menjalani kehidupan ini dengan tetap berusaha menghadapi ujian-ujian hidup yang kita punya untuk naik ke level selanjutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membimbing kita, untuk selalu menjaga kita dan melindungi diri kita. Seperti itu, semoga permasalahan yang terjadi antara Tasya dan juga Tasya beserta keluarganya segera selesai dengan baik. Dan setelahnya hubungan mereka menjadi lebih erat daripada sebelumnya, lebih baik daripada sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita bisa meresapi dan memahami pelajarannya entah tentang pernikahan, tentang kehidupan kita terhadap orang yang suka sama kita atau tidak, dan lain sebagainya. Jaga diri kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa bersama aku Devi Puspita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.